Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat ceria, ternyata kita gayang. Kita lanjut yang pacul nih tentang kelanjutan dari COVID. Kita masih pakai baju yang sama, dokter ini masih berarti kita syutingnya langsung nih, dokter. Oke, dok. Oke, sahabat Hidayat semuanya, kita langsung dokter Inga. Ya. Tadi saya bikin di part pertama udah jelas ya bagaimana buat masyarakat bisa dimengerti tentang COVID ini. Nah sekarang kita akan lebih berbicara banyak tentang yang di rumah sakit, dokter. Ya. Ya buat masyarakat ketahuilah sebenarnya apa sih yang di rumah sakit. Seperti tadi kita udah ketahui nih, oh ada gejala gini, ada tanda-tanda gini. Masyarakat nggak usah takut, segera periksa ke rumah sakit atau ke unit pelayanan yang lain. Jangan apa istilahnya ngumpet ke ngumpet ke penyakit ini gitu ya. Kemudian setelah di rumah sakit mungkin bergejala sehingga disuruh dirawat di rumah sakit ya. Sebenarnya dokter Inga kalau merawat pasien-pasien COVID di rumah sakit itu seperti apa sih dok? Rule-nya gitu loh. Mungkin bisa diterangkan buat kita semua, dokter. Ya, prinsip untuk perawatan pasien di rumah sakit tentu saja jika memang pasien tersebut mengarah dicurigai atau justru malah datang sudah dengan hasil misalnya, tetapi karena bergejala jadi harus dibawa ke rumah sakit. Pasien tersebut akan dirawat di ruang isolasi, dokter. Ruang isolasi, ruang khusus ya, dok. Ruang khusus yang terpisah dari bangsal yang non isolasi. Ruang isolasi itu memang berbedanya apa, dokter, dengan ruang lain? Sebenarnya mungkin banyak masyarakat yang mengira ruang isolasi itu ruang yang tertutup, tidak tersentuh atau bagaimana yang menyeramkan seperti itu ya, dok ya. Sebetulnya tidak. Ini sama seperti bangsal yang lainnya. Cuman memang lebih terpisah, kemudian untuk sirkulasinya juga lebih ketat lagi, khusus gitu ya, agar mencegah resiko penularan terhadap pasien yang lainnya seperti itu. Karena kan memang yang kita tahu COVID ini sangat infeksius ya, dok ya. Sangat infeksius gitu ya. Dan memang perawatan di ruang tersebut membutuhkan alat pelindung diri bagi nakes yang masuk ke situ ya. Betul. Oke dokter, kalau udah ruangannya khusus ya ada istilah mungkin yang kita kenal juga ada namanya tekanan negatif ya, dokter ya. Jadi udaranya itu nggak keluar tapi masuk disedot di apa kalau nggak salah itu ya. Ada exhaustnya. Jadi mencegah biar kuman-kuman yang sudah terkumpul ini tidak menyebar kemana-mana. Ya. Oke dokter, ini ruangannya sudah khusus nih ya, alatnya sudah terpenuhi. Terus pengelolaan pasiennya gimana, dokter? Penanganan pasien buat pasien COVID yang ada di rumah sakit ini biasanya. Sebetulnya untuk pengelolaan pasien tidak terlalu berbeda ya, dok. Dalam arti ya semua perawat, dokter yang melakukan pemeriksaan maupun melakukan tindakan di sana ya berjalan seperti biasa ya, dok ya. Tidak ada bedanya sama sekali. Jadi jangan dianggap ternyata pasien di ruang isolasi dibeda-bedakan secara pelayanan misalnya, tentu saja tidak. Nah nanti ada memang kita lihat dulu kondisi pasiennya. Kalau memang kondisi ringan kan gejala itu ada yang ringan, sedang, atau yang berat atau critical illness. Kalau memang gejala pasien tersebut berat dan membutuhkan ruang intensif, nanti akan ditempatkan di ruang isolasi intensif. Di ruang ICU, ruangannya dokter Igun. Ruangan saya. Betul. Nah jika pasien tersebut memiliki gejala yang sedang gitu ya, belum membutuhkan atau tidak membutuhkan perawatan khusus seperti alat ventilator misalnya, pasien dirawat di ruang bangsal ya, melakukan isolasi, dirawat, diobati, dan nantinya juga akan dilakukan evaluasi kembali nih, dok. Dilakukan evaluasi gitu ya. Ya, evaluasi ya secara klinisnya, keluhannya bagaimana. Keluhannya, berarti klinis yang ditambahkan pasien, keluhannya, bisa apa lagi, dokter? Kemudian laboratorium maupun pemeriksaan ronsen misalnya. Ronsennya juga diperiksa berulang ya, dok ya. Kita lakukan evaluasi. Kemudian yang tidak kalah penting juga pemeriksaan swab kembali, dok. Nah untuk melihat apakah awalnya yang positif sudah negatif. Tetapi ingat pasien dinyatakan sembuh itu tidak hanya harus hasil negatif ya, dok ya. Tidak harus hasil negatif. Ya betul. Yang terbaru kan kemarin untuk derajat ringan atau sedang
prinsipnya dia melakukan isolasi 10 hari, bebas gejala, gitu ya, sudah bebas gejala, gitu, sudah bisa dinyatakan sembuh. Tapi harus diyakinkan betul pasien tersebut memang sudah bebas gejala dan untuk evaluasi yang lainnya baik. Karena si virus ini sampai 3 bulan terkadang masih bisa didapatkan hasil positif, masih terdeteksi dari pemeriksaan. Di PCR masih positif terus ya. Padahal secara klinis pasien tersebut sudah tidak ada gejala lagi. Secara ronsen mungkin sudah sangat membaik. Sangat membaik. Dan itu nanti akan dipantau. Nih dokter nih, saya ingin ngerti nih sebenarnya biar masyarakat juga tahu juga ya. Selama perawatan di rumah sakit ini sebenarnya obat-obat yang digunakan itu apa aja sih dok? Dan murah apa larang gitu loh, maksudnya gitu dok, diantaranya gitu dokter. Betul, ya ini sebenarnya cukup sensitif ya dok kalau kita bahas ini. Karena terkadang banyak hoax-hoax di luar sana yang menyebutkan nakes misalnya mendapatkan apa ya dok ya dari, tetapi memang untuk pasien-pasien yang berat ada obat-obat yang memang sangat khusus dan terkadang susah kita dapatkan. Dapatkannya itu susah sekali ya. Betul. Dan itu kenapa juga akhirnya pemerintah cukup concern ya dok ya dengan pasien-pasien tersebut gitu. Jadi memang benar-benar terpilih pasien yang seperti apa yang bisa ada syarat dan ketentuannya ya, gitu. Gejala berat terutama dokter. Dan ya itulah yang harus diketahui masyarakat bahwa obatnya cukup beragam, kemudian terkadang susah mendapatkannya. Jadi harus pintar-pintar jaga kondisi agar kita bisa tidak terkena infeksi ini. Oh gitu, jadi benar-benar kita menjaga kondisinya juga, ininya juga benar-benar harus biar imun kita juga tinggi gitu ya dok ya. Perasaan salah satunya adalah perasaan bahagia dokter. Nah itu wajib dok. Jadi pasien-pasien yang dirawat COVID pun harus ada perasaan bahagia, nggak usah stres ya. Iya, karena pikiran yang stres gitu ya sedikit banyak pasti berpengaruh ke kondisi pasien tersebut. Gitu. Oke dokter. Nih dokter, tapi ada satu juga terapi yang kadang-kadang menjadi banyak pertanyaan di masyarakat dokter. Ini terkait yang disebut orang biasa sebut TPK kalau nggak salah Pak ya. Oh iya. Terapi plasma konvalesen gitu. Ya. Itu sebenarnya apa sih dok? Iya. Terapi plasma konvalesen itu salah satu additional terapi ya dok, jadi bisa diberikan. Jadi plasma ini memang plasma yang didapatkan khusus dari penyintas COVID. Oh jadi yang disebut penyintas itu adalah orang-orang yang sudah sembuh dari penyakit COVID. Gitu. Nah diharapkan plasma tersebut dapat memberikan antibodi terhadap pasien yang mendapatkan terapi plasma tersebut. Oh gitu ya. Iya dokter, dan ini sudah banyak ya. Walaupun memang penelitiannya masih ongoing ya dok, terus berjalan. Penelitian masih ongoing terus. Betul ya, beberapa pasien memberikan respon yang baik gitu ya. Tapi memang untuk definitif terapi pun masih sampai sekarang pun masih terus berjalan. Masih terus berjalan. Ya. Artinya memang definitif terapinya juga masih dalam proses terus berkembang terus. Betul. Ya. Jadi namanya ikhtiar ya dok ya. Namanya ikhtiar, kita berusaha gitu ya. Kan dapat pahala dok. Kita harus ikhtiar gitu. Ya. Dokter, kan salah satu yang cukup menakutkan bagi masyarakat diantaranya kan kalau kita lihat lah ya, kalau kayak sekarang ada kuburan khusus buat pasien COVID. Artinya pasien COVID tingkat kematiannya juga lumayan nih. Sebenarnya hal-hal seperti apa sih yang bisa menyebabkan COVID ini bisa menjadi pasien bisa meninggal dokter? Ya, sebagian besar untuk pasien COVID yang sampai dengan meninggal itu memang pada COVID yang derajat berat ya dokter. Derajat berat. Betul, ya. Critical illness gitu ya. Jadi memang kenapa sih pasien COVID itu bisa sampai berat? Karena yang ringan yang tanpa gejala pun sebetulnya ada. Tapi kenapa ada juga yang bisa sampai ke berat bahkan sampai meninggal? Meninggal gitu ya. Banyak faktor dokter sebetulnya. Banyak faktor. Banyak gitu sekali ya. dan sangat kadang tuh unpredictable juga. Iya. Kalau kita mencari komorbidnya bisa mencari faktor usia misalnya. Gitu ya. Tapi kadang juga bukan berarti yang muda yang tidak punya komorbid misalnya itu tidak bisa menjadi berat pun juga tidak pasti seperti itu. Ada juga yang usianya muda
muda tanpa komorbid ternyata jatuh pada kondisi yang berat misalnya, itu pun ditemukan. Bisa ditemukan. Ya, dan memang untuk pasien yang sampai ke meninggal dunia itu memang pasien-pasien yang rata-rata COVID-nya itu gejala yang berat ya. Betul, ada gangguan napas, lesinya luas. Faktor komorbid juga walaupun tadi ini juga memegang peranan penting juga. Sangat ya. Penting, betul. DM ya, kencing manis, darah tinggi ya. Itu juga memegang peranan penting ya. Nah ini dokter, ada satu hal yang mungkin saya juga pengen nanya nih, siapa tahu masyarakat juga pengen pada ngerti ya. Pernah ada sebuah tulisan juga nih salah satu dari tokoh masyarakat mengenai penyakit COVID dengan D-dimer, dan dari beberapa tulisan juga dikatakan kadar D-dimer sebagai salah satu penentu keparahan penyakit COVID ini. Nah sebenarnya D-dimer itu apa sih dok? Bisa diterangin nggak dok? Sebetulnya banyak juga nih dok, keluarga pasien yang datang kemudian menanyakan tiba-tiba D-dimernya atau D-dimer ini tinggi nggak dok, gitu. Artinya info D-dimer itu sebenarnya mungkin sudah banyak, sudah meluas gitu ya. Gitu. Tetapi tetap harus diketahui bahwa ini bukan penentu derajat berat ringannya COVID, dokter. Tetap klinis ya dokter. Betul, ya. D-dimer itu kan artinya ada peningkatan kekentalan ya kalau gampangnya ya. Jadi darahnya itu lebih cepat mengental sehingga menimbulkan risiko terjadinya sumbatan. Memang dari penelitian yang ada, pasien-pasien dengan COVID, apalagi yang berat, banyak ditemukan peningkatan dari kadar D-dimernya. Gitu ya. Dan ini juga menjadi kehati-hatian tentu saja bagi kami yang merawat ya dok ya. Kita yang merawat itu harus lebih aware terhadap pasien tersebut. Tapi bukan juga harus diingat bahwa D-dimer bukan penentu segalanya, bahwa semakin berat misalnya bahwa itu menentukan bahwa si COVID-19 nanti akan derajat berat. Jadi bukan itu yang menentukan, tetapi itu salah satu yang kita awasi atau kita pantau saat merawat pasien. Oke dokter, dan ada juga nih yang mungkin masyarakat juga perlu ketahui istilah apa ya, happy hypoxia dokter. Ya. Sebenarnya apa sih? Kalau happy hypoxia udah hypoxia, aku happy aja gitu loh. Gitu. Justru nanti harus hati-hati ya dok ya. Ya di sini ya gitu ya. Apa itu dok sebenarnya dok? Ya, udah sering dengar juga ya happy hypoxia. Ya hypoxia itu sendiri kan sebetulnya kadar O2-nya lah, kalau kita biar orang awam taunya gampang tuh kadar O2-nya itu di bawah normal, menurun nih dok. Jadi kadar O2 di dalam darahnya itu menurun ya? Dalam tubuh kita, dalam darah kita itu menurun. Padahal normalnya kan kita misalnya 100% ya dokter 100%. Ya. Tapi pada kondisi tertentu dia akan menurun. Biasanya seharusnya kejadian ini kan diikuti dengan gejala ya dok ya. Rasa sesak mungkin, rasa tidak nyaman gitu. Tetapi pada kasus COVID terkadang tidak menimbulkan gejala, dalam arti seakan-akan tidak menimbulkan gejala. Jadi kondisi di dalam darah itu oksigennya rendah, tapi tidak menimbulkan gejala kepada pasien. Ya, seakan pasien tidak tidak ada keluhan apapun sehingga malah tidak diperhatikan, tidak menjadi diperhatikan. Tahu-taunya tiba-tiba. Ya, karena ketika sudah diperiksa ternyata kondisinya hypoxia berat, bisa langsung jatuh pada kondisi yang buruk ya. Betul. Karena itu tidak menampakkan gejala sama sekali gitu ya dokter ya. Iya. Mungkin itu yang disebut happy hypoxia ya. Jadi masyarakat hati-hati ya pada saat kondisi kayak gini. Makanya kemarin sempat ramai ya dokter ya. Ya. Kapnograf nih ya, bahan ukur saturasi oksigen nih sempat dijual bebas, ramai orang-orang pengen ngerti karena happy hypoxia ini. Nah ini dokter, mungkin tadi udah dikatakan kapan sih pasien sudah bisa pulang ya? Kapan pasien udah bilang, tadi dokter sudah ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dibolehkan pasien itu pulang. Kemudian juga apa sih kadang-kadang gejala-gejala sisa yang didapatkan masyarakat begitu kita tuh sudah dikatakan sembuh dari pasien dari COVID, kok saya masih seperti ini ya? Itu sebenarnya apa ya dok gejala-gejala sisa yang mungkin muncul dokter? Nah ini banyak juga nih dok yang ditemukan ya. Jadi kita sebutnya long COVID dok. Long COVID. Betul. Jadi long COVID itu adalah di mana pasien-pasien yang sudah dinyatakan sembuh masih memiliki gejala-gejala seperti gitu, ya. Pada saat masih terinfeksi bisa menetap sampai beberapa minggu bahkan beberapa bulan. Sampai beberapa bulan. Ya. Jadi
masih terasa terus itu ya dokter ya. Dan ini banyak sekali dokter. Banyak sekali. Ya, yang paling sering ditemukan itu masih merasa mudah lelah. Batuk-batuknya mungkin masih ada. Bahkan yang pada gejala berat pada saat infeksi bisa masih mengeluh sesak. Karena kerusakan dari paru itu gimana dokter? Ya, yang mempengaruhi jelas proses inflamasi dan peradangan yang terjadi, seberapa besar kerusakan yang terjadi, faktor komorbid juga menjadi penentu. Betul, ya, itu yang mempengaruhi. Jadi bahkan ada yang lebih dari 24 minggu masih merasakan gejalanya dokter. Masya Allah. Ya, jadi pada pasien-pasien long COVID ini mengalami long COVID ini masih butuh seperti rehabilitasi paru. Oh, jadi tetap kita harus datang ke bagian fisioterapi ya, gitu ya, untuk supaya dia lebih rileks, latihan nafas dan sebagainya ya dokter ya. Kira-kira ada lagi dok yang perlu diketahui masyarakat terkait dengan pasien COVID ini sehingga mereka itu lebih mengerti dan lebih waspada terhadap penyakit COVID ini dokter? Ya, prinsipnya tetap bahwa kita ulang kembali ya dok ya, bahwa memang COVID itu ada, kita tetap harus waspada. Tetap masih harus waspada, jangan lengah, jangan kendor untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Kita waspada, tetapi kita juga harus tetap realistis. Dan memakai logika ya dok. Jangan mudah terpengaruh oleh hoax-hoax yang ada. Terprovokasi oleh berita-berita yang nggak benar ya. Oke, terima kasih buat para sahabat ceria semuanya. Dan satu hal yang jelas buat kita, tadi dikatakan bahwa penyakit ini juga bisa menimbulkan kerusakan yang cukup parah di dalam paru dan juga bisa menyebabkan kematian ya. Tadi dikatakan kematian bisa terjadi pada orang yang tua, orang yang muda ya, terus orang yang tanpa pemberat maupun dengan pemberat. Artinya memang penyebab-penyebab ini semua bersifat universal, walaupun kalau ada pemberat bisa menjadi lebih berat gitu ya. Oleh karena itu kita sebagai orang yang beriman tetap harus percaya bahwa segala sesuatu itu milik Allah dan Allah yang menentukan. Jadi prokes, memakai masker, jaga jarak dan lain sebagainya itu kita niati sebagai ibadah ya, ibadah untuk menjaga diri ya, supaya tidak sakit dan keluarga. Insya Allah itu dapat berpahala. Mati hidup itu urusannya yang di atas ya. Jadi demikian yang disampaikan oleh Dokter Inge. Insya Allah bermanfaat dokter. Amin. Mudah-mudahan kalau orang yang tahu ini dengan mendengarkan suara Dokter Inge yang cukup merdu, dia memahami, dia akhirnya berikhtiar dan alhamdulillah keluarganya sehat. Mudah-mudahan Dokter Inge pun dapat pahala yang selalu mengalir ya. Oke, terima kasih sahabat ceria semuanya, dan mari kita tutup dokter sesi part yang kedua ini dengan sama-sama menyampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Inge. Bye.